ganti apa namanya, ganti klaker, ganti ban dalam luar, tapi tetap rusak ada di bengkel ini. Nah, jadi ini ada cerita Ujang terkait dengan Ujang waktu pulang kampung sebelumnya. Jadi pas Ujang pulang kampung seperti itu, jadi banyak kan udah ini ya, Ujang berada di daerah Karawang kayak gitu. Nah, ternyata jalan itu lagi diperbaiki, dan pas diperbaiki itu ada kan kalau misalnya jalannya bergaris-garis kayak gitu. Jadi ketika pas jalan itu pasti kita goyang kayak gitu. Nah, pas udah goyang kayak gitu, Ujang ngecek yang wah ini ban Ujang juga kayaknya udah nggak bagus lagi gitu ya. Jadi Ujang langsung memperbaiki di salah satu bengkel. Nah, bengkelnya terkenal banget ya, Minasang udah pasti sering lihat ya. Ini sudah sering warawiri di situ. Nah, akhirnya Ujang langsung berhenti di situ karena memang terkenal dengan ininya apa namanya, logo terkait dengan bannya ya. Jadi Ujang langsung berhenti dan langsung ganti bagian depannya. Nah, pas Ujang ganti di situ sih nggak ada masalah ya, oke-oke aja gitu. Ujang bagian depannya bannya itu diganti, dan dia ditanyain katanya mau ganti yang apa, katanya Ujang kan karena kurang begitu tahu ya. Ujang gede ini aja, aku bilang apa yang versi yang tubeless saja gitu, karena mungkin lebih gampang gitu. Ujang pikir seperti itu. Nah, ternyata Ujang salah juga ya. Tapi oke, kita lanjutin dulu ceritanya. Jadi Ujang ganti ban dalamnya itu dengan yang tubeless, mungkin sekitar 250-an atau berapa gitu ya. Nah, pas udah ganti itu dicek lagi ya, dia orang itu datang tuh yang pakai alat yang canggih gitu, yang dicek. Ujang agak ya terkesima gitu, wah keren banget nih gitu ya. Tapi pas udah ngecek itu dia bilang, Mas katanya ini kakernya kayaknya perlu diganti deh biar lebih bagus lagi katanya. Tapi terserah sih. Nah, karena udah saran kayak gitu, ya udah saya pikir yang oke, silahkan ganti. Cuma kalau ganti kata sekalian 2 aja ya katanya biar lebih bagus. Dia bilang oke, aku bilang. Jadi Ujang ganti kan untuk yang klakernya di sini. Nah, pas Ujang ganti klaker seperti itu, otomatis semuanya baru dong ya. Dan tahu nggak, tiba-tiba pas di daerah Ojicang itu pas yang malam ya, sekitar jam berapa itu? Mungkin maghrib atau jam setengah 7-an kayak gitu. Dari motor Ojicang yang bagian depannya udah klotak. Ujang nggak ngerti itu kenapa ya, klotak. Wah, Ujang mikir wah ini nih kayak ada yang nggak beres nih gitu. Terkait dengan apa namanya, servis ban depan sama klaker yang itu. Ujang pikir yang soalnya mau nggak mau gitu ya. Padahal Ujang tadi kan ganti kan, pertama ganti ban luar, terus juga Ujang klaker dan juga kampas. Nah, awalnya itu nggak ada masalah, cuma banyak tuh emang apa botak doang gitu dan diganti. Cuma pas tadi tuh karena disaranin sama si orangnya, disaranin seperti itu, akhirnya Ujang yang yaudah gitu ngiyain aja gitu, karena ya mungkin udah saatnya kali ya, Ujang pikir seperti itu. Tapi malahan jadi rusak, coba latak. Ya, jadi pas Ujang naik motor itu pelan-pelan dengan kecepatannya 20 km doang, itu yang kotak. Semua orang tuh setiap kali pas Ujang lewat tuh pada nengokin semua. Ujang datang ke bengkel terdekat gitu, cuma bengkelnya karena kecil-kecil ya. Dia bilang kayaknya mah ini katanya bagian depan nih gitu. Cuma kalau dibuka juga takutnya barang kita nggak ada. Ujang nyari yang bengkel yang lebih besar. Pas nyari di bengkel yang lebih besar, ternyata mereka juga mungkin nggak tahu juga kali, nggak mau kali ya ngecek apa namanya, ngeceknya karena udah malam gitu ya, males juga mungkin kalau malam, nggak ngerti ya. Pokoknya dibilang tuh alatnya nggak ada, dia bilangnya gitu doang. Padahal itu apa bengkelnya tuh gede banget gitu ya di perjalanan. Waduh, ini dia. Dan Ujang yang kesel juga gitu, ini gara-gara bengkel yang tadi nih, bilang kenapa ada yang diganti kok malah jadi rusak gitu. Dan Ujang beranggapan itu adalah klaker. Kenapa Ujang bilang klaker? Ya karena kan waktu itu diganti sama mereka kan, pihak yang tempat bengkel yang pertama itu gitu, yang pas Ujang ganti ban itu. Tapi ternyata tambah rusak gitu seperti itu. Dan gara-gara itu Ujang apa coba nginep di alun-alun ataupun di masjid terdekat di situ. Jadi Ujang langsung nginep, Ujang nggak pulang kampung gara-gara ban itu. Akhirnya Ujang nginep semalaman ya. Nanti pas pagi-paginya itu Ujang datang ke bengkel itu, karena kebetulan bengkel itu tuh ada berbagai cabangnya gitu di berbagai daerah. Ujang akhirnya datang lagi karena Ujang pikir sayang banget gitu kalau misalnya udah rusak terus langsung dibenerin bengkel lain dan nggak ada tanggung jawabnya gitu. Ujang pikir kan seperti itu ya. Akhirnya Ujang waktu malamnya itu langsung ngubungin berbagai pihak di si bengkel ini ya, di berbagai bengkel ini ya, di Instagramnya Ujang hubungi melalui WhatsAppnya, terus juga melalui email ya. Waktu itu belum ada balasan gitu, mungkin karena Ujang hubunginya dari jam 8 ke atas kali ya, jadi udah pada tutup kayak gitu. Nah terus Ujang tunggu sampai pagi gitu. Nah pas pagi itu belum ada juga ya, Ujang
tetap hubungin gitu ya, yang di Instagram di DM, terus juga di WhatsApp juga dihubungin. Akhirnya ada yang ngebales kalau nggak salah di WhatsApp gitu. Cuma kesel banget. Coba kalau nggak kesel begini, bayangin. Jadi pas aku pas Oji-chan nanya gitu, oh datang lagi aja katanya ke bengkel yang sebelumnya untuk diperbaiki gratis kok. Bayangin, Oji-chan itu udah ada di wilayah Indramayu kota, sedangkan Oji-chan memperbaikinya itu adalah di area Karawang, seperti itu. Itu kan perjalanannya gimana gitu, jauh banget kan gitu, payah banget itu CS-nya gitu, nggak nanyain dulu lah posisi di mana. So aku langsung bilang kan, Mbak, masa iya aku balik lagi ke bengkel yang di awal? Aku bilang, ini dengan kecepatan 20 km aja, aku bilang klotak-klotak, gimana nyampe Karawang lagi? Aku bilang dengan kecepatan full kecepatan aja, istilahnya mungkin sekitar kecepatan 70-80 aja mungkin bisa jadi butuh sekitar 2-3 jam gitu. Ini kecepatan 20 aja udah klotak-klotak gitu. Apa kabar motor aku gitu, udah langsung rusak jadinya gitu ya. Ujang pikir seperti itu kan, ya Ujang ya ngomongin agak mending sih ya, nggak nyampe terlalu vulgar gitu ya. Terus dia bilang, oh ya udah katanya coba datang ke ini, katanya ke tempat bengkel dia yang di daerah lain atau di daerah situ, katanya nanti infokan saja katanya. Nah Ujang kan langsung infoin kan, dari pas dicek lagi, ini mas yang rusak apanya? Aku bilang, kayaknya menurut aku klaker, aku bilang gitu kan, soalnya sebelumnya ganti klaker ya. Terus kata si bengkel yang baru ini, yang pas pagi hari Ujang cek, berapa pas dibuka yang, oh iya mas, kata ini di klakernya, tuh kan bener, aku bilang itu klakernya sampai pada rusak di situnya. Ujang nggak ngerti itu masangnya gimana. Terus dia bilang yang, terus ini gimana katanya, mungkin pasangnya ini kali katanya. Waktu itu dia bilang ya pasangnya 1 kali, enggak, aku bilang itu pasang langsung 2 kali kok, aku bilang. Soalnya kata si masnya, aku bilang langsung diganti 2 kali dan ini langsung 2 kali. Bahkan aku masih ada gitu ya untuk si kwitansinya gitu, sampai masih ada kwitansinya ditunjukin ke yang tempat baru juga. Cuma ya mungkin rasa-rasa kesel aku juga mungkin terlempar ke itu kali ya, ke ke montir yang itu yang baru itu. Cuma menurut saya nggak fair juga, cuma waktu itu lagi kesel gitu ya. Mohon maaf untuk yang abang-abang montir yang waktu itu udah ngebantuin. Sebenarnya montir yang kedua ataupun yang di bengkel yang terakhir itu baik banget karena dia udah ngebantuin ya. Terus dia bilang katanya, yaudah katanya untuk sementara gantinya kita coba 1 dulu katanya, insya Allah nggak akan lagi gitu. Cuma Ujang kan pas dicek, masa iya bayar lagi, coba bayangin bayar lagi. Ujang pikir ya itu kan sebagai garansi dari pihak mereka kan gitu kan. Ternyata enggak, Ujang harus bayar lagi. Akhirnya aku langsung bilang ya ke pihak mereka, terus aku bayar lagi, aku bilang. Terus kata merekanya, oh nanti kita akan datangkan salah satu supervisor atau apanya gitu untuk datang ke situ katanya. Terus kita mau ngecek, kata siapa tahu itu katanya terjadi malfunction, jadi kayak si klakernya tuh mungkin kurang bagus ya. Terus istilahnya cacat kayak gitu dan dipasang jadinya rusak. Bilang, ya mana aku tahu gitu, yang namanya kita pelanggan ketika datang ya nyerahin motor kita dalam situ, ya kita mempercayakan semuanya ke montir lah. Masa ya kita ngecek sendiri ini gimana, apalagi yang dalam kan. Kalau di luar mah mungkin bisa kelihatan gitu, oh ini misalnya masih ada rusak nih mas, tolong diperbaiki. Nah yang namanya klaker kayak gitu kan kita nggak tahu di dalam gitu ya, harusnya mereka yang masang kan gitu. Kalau menurut Oji-chan ya, dia bilang ya, oh ya udah kata kita akan ngecek dulu kata untuk memastikan itu benar tidaknya. Aku bilang iya, aku langsung fotoin aja gitu si klaker rusaknya itu di WA mereka. Terus aku juga bilang ke mas nih ya buktinya, aku bilang ini klakernya rusak. Padahal aku udah pasang klaker di tempat yang lain, di bengkel lain, dan ya istilahnya bengkel sama gitu, mereknya sama dengan mereka ya bengkelnya gitu. Dan Ujang kan kesel banget ya. Terus kata mereka nanti akan ada supervisor yang datang ke situ. Aku udah tanya kan berapa lama datang ke sini ya, aku bilang, maksudnya mau ngobrolin ini kan. Terus bilang mungkin katanya sekitar 1 jaman gitu. Aku bilang ya Allah 1 jam. Aku bilang mas, aku udah ada janjiannya. Aku bilang aku ada janji itu tadi malam kemarin. Aku bilang ini gara-gara ini aku harus nginep di tempat lain ya, nginep loh, maksudnya nginep di masjid tempat lain gara-gara motor rusak ini. Aku bilang terus aku harus nunggu lagi dan kompensasinya nggak ada lagi. Aku bilang yang kesel banget kan, karena mungkin aku lagi kesel juga kali ya. Aku istilahnya harusnya udah pulangnya besok, kemarin gitu, malahan aku harus besok hanya harus datang ke tempat aku gitu. Otomatis kan telat juga tuh. Ujang kesel banget pas udah kayak gitu. Udahlah, aku tanya langsung ke bagian ini ya, ke pihak bengkelnya. Mas, aku bilang ini berapa bayarnya?
Dia bilang yang 22.000 katanya. Nah karena murah banget kan, aku pikir bayarnya kayak yang tadi lagi gitu, ratusan ribu seperti atau puluhan ribu gitu. Karena ini cuma yang 22.000, Ujang pikir yang oke, kalau segitu mah gak apa-apa deh mas, aku bilang bayar aja. Terus yang ini gimana katanya, untuk yang dari pusatnya, aku bilang gak usah deh mas, aku bilang kalau ada yang kesini datangnya kasih tahu aja, aku bilang ini yang rusaknya sama ini, dan tolong aku bilang kasih tahu untuk yang montir yang sebelumnya itu, aku bilang. Karena ya mau gimana lagi, menurut Ojang ya itu kesalahan montir yang sebelumnya juga gitu, karena dia bilang yang apakah ini kata apa kejedut atau apa kayak itu, enggak aku bilang. Dan aku kan kalau naik motor pelan-pelan banget gitu ya, mungkin beberapa keluargaku juga tahu gitu kalau aku naik motor tuh enggak cepet-cepet gitu, pelan-pelan kayak gitu, karena orangnya ya takut gitu, karena Ojang pernah mengalami kecelakaan, jadi ya pelan-pelan aja kalau bawa motor gitu. Nah semenjak itu tuh yang aku bilang ini kalau mau datang lagi ke tempat bengkel itu kayaknya nggak mau deh, aku bilang. Ntar kalau awalnya sih tertarik gitu ya, keren dengan ya apa namanya, dengan slogan mereka gitu, yang kalau di servis tuh seperti rasa apa namanya motor baru yang seperti itu dan lain-lain. Cuma dengan pengalaman ini Ujang pikir yang enggak deh gitu, cukup aja gitu. Kalau menurut Ujang mungkin lebih baik, kalau menurut Ujang lebih baik pakai yang ahas ya, meskipun mungkin beberapa orang juga ada yang kontra ya terkait dengan kayak ahas kayak gitu. Tapi selama ini Ujang sih saya ke ahas ya kalau untuk apa-apa gitu, karena selama 10 tahun menggunakan Vario gitu ya, apa ya istilahnya ya, namanya kesalahan-kesalahan kecil lah pasti ada gitu kalau menurut Ujang. Cuma Ujang pikir yang selama ini masih oke-oke aja gitu, jadi Ujang pikir yang nggak ada masalah deh gitu ya. Mungkin minasang ketika ya istilahnya ganti-ganti sesuatu silahkan dicek, dan ingat selalu ya untuk yang kayak gini tuh selalu disimpan, jangan sampai hilang ya. Jadi kalau misalnya kita kayak minta pertanggungjawaban ataupun garansi kayak gitu, kita punya buktinya seperti itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.